Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan kali ini akan disampaikan tausiah pendek dengan judul dahsyatnya pahala berzikir. Pengertian zikir dari kata zakaro yang memiliki arti perbuatan dengan lisan, yaitu menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati, yaitu mengingat dan menyebut. Zikir didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan maupun kalimat-kalimat thayyibah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sebagaimana sabdanya, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi pada hakikatnya zikir adalah aktivitas mengingat Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah zikir karena ia adalah amalan yang ringan tetapi bernilai berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bazan zikir apa saja para pemirsa yang pahalanya dahsyat? Yang pertama, zikir lebih banyak daripada dunia dan isinya. Apakah ada kekayaan yang lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seluruh isinya? Salah satunya adalah amalan berzikir. Amalan ini ringan, membutuhkan waktu yang singkat, tetapi dapat mengalahkan nilai kekayaan dunia dan isinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar adalah lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim nomor 2695. Nah, kemudian yang kedua adalah zikir pahalanya lebih daripada membebaskan 10 budak. Membebaskan seorang budak mengeluarkan biaya yang besar, apalagi 10 orang budak. Meskipun zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan ya, para jamaah sekalian. Amalan ini setara dengan membebaskan 10 orang budak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau diucapkan dalam sehari 100 kali, maka kalimat itu sebanding dengan pahala memerdekakan 10 hamba sahaya atau budak. Dan tertulis baginya 100 kebaikan, terhapus darinya 100 kejelekan. Dan kalimat itu menjadi pelindung dari syaitan pada hari sampai sore harinya. Selain itu, tidak seorang pun yang dapat melebihi pahala yang didapat orang yang mengucapkannya, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripadanya. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah walhamdulillah
dalam sehari 100 kali, maka gugurlah dosa-dosanya walaupun seperti buih di lautan. Muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga adalah zikir yang mendatangkan 1.000 kebaikan dan menghapuskan 1.000 dosa. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang pasti pernah melakukan dosa. Untuk menghapus dosa kita harus beristighfar, bertaubat. Nah, dengan zikir ini maka dosa-dosa kita bisa terhapus. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh 1.000 kebaikan setiap hari? Maka seorang yang duduk bertanya, bagaimana seorang bisa memperoleh 1.000 kebaikan ya Rasul? Beliau menjawab, ia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1.000 kebaikan atau dihapus daripadanya 1.000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim nomor 2698. Yang keempat, zikir yang dibalasi pohon kurma di surga. Pohon kurma mempunyai banyak barokah di dalamnya. Manfaat buah kurma dapat menguatkan badan, menyembuhkan berbagai penyakit, dan lain-lain. Pohon kurma tidak bisa ditemukan di Indonesia, melainkan hanya tumbuh dengan baik, yaitu subur dan berbuah di daerah Timur Tengah. Nah, cara agar kita dapat menanam pohon kurma di dalam surga kelak, itu diriwayatkan dari Jabir radhiallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3464. Kemudian yang kelima, para pemirsa, zikir dengan tilawah Al-Quran. Al-Quran itu ketika kita tilawah, ketika kita membaca, maka itu akan meningkatkan memori otak pada pembacanya karena huruf Al-Quran, bacaan Al-Quran dari kanan ke kiri sehingga akan mengaktifkan sel otak kanan kita. Nah, kemudian membaca Al-Quran itu meningkatkan kesehatan ya sebagai asyifa, fungsi dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Mendatangkan pahala yang berlimpah ketika seseorang tadarus Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Sahih Al-Jami. Menjadi salah satu perniagaan yang tidak merugi ketika seseorang tilawah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah dan mendirikan shalah, wa anfaqu mimma razaqnahum dan menafkahkan rizki yang kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, yaitu dengan sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Jadi perniagaan yang tidak merugi salah satunya adalah membaca kitab Allah. Yatsluna kitab Allah, yaitu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran.
Nah, Al-Quran para pemirsa, kita tahu bahwa jumlah juznya ada 30, maaf. Jumlah surahnya ada 144, kemudian jumlah ayatnya 6.236, kemudian jumlah katanya 322.671. Dan jumlah hurufnya dalam 30 juz tadi adalah 1.027.000. Nah, sehingga ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, maka nilai kebaikannya adalah 10 kali dari jumlah huruf yang dibaca, yaitu kira-kira 10 juta. Nah, satu kali khatam kalau per bulan berarti kebaikan yang diperoleh sebutuh 10 juta per bulan. Nah, kalau satu tahun baru khatam, ya tentu saja 10 juta per tahun, yaitu 800 ribuan kira-kira per bulan. Oleh karena itu, perbanyaklah tilawah Al-Quran agar mendapatkan kebaikan yang melimpah para pemirsa. Nah, kemudian yang keenam adalah zikir yang pahalanya memenuhi timbangan amal. Pada hari akhir nanti semua orang akan ditimbang amalnya. Apabila lebih berat pahalanya, maka ia akan masuk surga. Dan apabila lebih berat dosanya, akan masuk neraka. Nah, zikir yang diamalkan namun berat timbangannya itu dijelaskan dari hadis Rasulullah dari Abu Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan dari tausiah pendek yang disampaikan ini para pemirsa sekalian, zikir yang berpahala dahsyat, yang pertama adalah zikir dengan pahala lebih besar daripada dunia dan isinya, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, zikir setara dengan membebaskan 100 orang budak, yaitu dengan membaca, berzikir, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita baca 100 kali. Kemudian yang ketiga, zikir yang mendatangkan 1000 kebaikan, penghapus 1000 dosa, yaitu dengan tasbih 100 kali. Subhanallah. Kemudian yang keempat, zikir dengan pahala menanam pohon kurma di surga kelak, yaitu berzikir dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kelima, zikir dengan tilawah Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan 10 kali dari banyaknya huruf yang telah dibaca. Jadi kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, itu kalau kita hitung ada 19 huruf, berarti 19 kali 10 sudah 190 kebaikan yang kita dapatkan. Kemudian yang keenam, zikir yang dapat memenuhi timbangan di akhirat kelak, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Demikian para pemirsa, zikir yang ringan yang kita lakukan tetapi mendapatkan kebaikan pahala yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ini bisa menjadi amalan kita, bisa kita praktekkan sehingga kita akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Al-haqqu min rabbikum, segala kebenaran
datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, kekilafan dari saya sendiri, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.